Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dari sini. Hari ini kita akan membahas latihan soal uji kompetensi bab 3 bagian 2. Mari kita simak baik-baik. Tentang perkawinan pegawai. B. Soal esai. Nomor 1. Jelaskan definisi perkawinan menurut hukum Islam. Jawabannya adalah perkawinan adalah istilah agama disebut dengan nikah. Ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara dua belah pihak. Dengan dasar sukarela dan keridoan kepada kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi oleh rasa kasih dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke? Mengerti? Kita menginjak soal nomor 2. Tuliskan larangan perkawinan menurut KHI pasal 39. Oke? Jawabannya adalah larangan perkawinan menurut KHI pasal 39 yaitu adalah larangan perkawinan untuk selama-lamanya, yaitu terdiri dari 1. Karena pertalian nasab. A. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya adalah keturunannya. B. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu. C. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya. Nomor 2. Karena pertalian kerabat semenda. A. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya. B. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya. C. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya kecuali putus perkawinan dengan istrinya itu qabla al-dukul. D. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya. Nomor 3. Karena pertalian susuan. A. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas. B. Dengan seorang wanita yang sesusuan dan seterusnya dan menurut garis lurus ke bawah. C. Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah. D. Dengan seorang wanita bibi sesusuan atau nenek bibi sesusuan ke atas. Dan E. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya. Nomor 3. Mengapa perceraian sejauh mungkin dihindarkan? Karena perceraian dapat merusak nasab atau keturunan dan juga berdampak buruk bagi psikis anak-anak yang tersebut. Oke, kita menginjak soal nomor 4. Sebutkan 6 sebab pegawai negeri sipil dapat melakukan perceraian. Jawabannya adalah faktor penyebab perceraian pada keluarga pegawai negeri sipil adalah disebabkan 6 faktor utama, yaitu A. Faktor moral. B. Faktor meninggalkan kewajiban. C. Faktor kawin di bawah umur. D. Faktor penganiayaan. E. Faktor dihukum dan cacat biologis. Dan F. Faktor terus-menerus berselisih. Paham sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Nomor 5. Apakah akibat jika seorang PNS wanita menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat? Jawabannya adalah dalam peraturan pemerintah nomor 45
tahun 1990 disebutkan, apabila seorang wanita PNS tetap menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat, maka wanita PNS tersebut dijatuhi sanksi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Hati-hati ya. Oke, kita menginjak soal berikutnya. Nomor 6. Jelaskan larangan perkawinan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jawabannya adalah berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dilarang antara dua orang yang A. Perkawinan berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah. B. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya. C. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau bapak tiri. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara, dan bibi atau paman susuan. D. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang. E. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk kawin. Oke? Nomor 7. Jelaskan yang dimaksud dengan perceraian. Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa di antara suami dan istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai layaknya seorang suami istri. Itu menurut ahli yaitu Sumiati 1982 halaman 12. Oke, kita menginjak soal berikutnya. Nomor 8. Sebutkan alasan ditolaknya seorang pegawai negeri sipil yang ingin beristri lebih dari satu. Wow. Oke, jawabannya adalah alasan ditolaknya pegawai negeri sipil yang ingin beristri lebih dari satu adalah sebagai berikut. A. Tindakan poligami masih dianggap sebagai tindakan tabu di tengah masyarakat dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak wanita. Hal ini dianggap tidak pantas dilakukan oleh aparat negara sebagai pelayanan kebutuhan masyarakat. Yang B. Tindakan poligami dianggap rentan menimbulkan penurunan performa kerja akibat semakin besarnya konsentrasi pegawai kepada urusan keluarganya daripada pekerjaannya. Beristri secukupnya. Oke. Nomor 9. Bagaimana peran pegawai negeri sipil dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983? Jawabannya adalah peran pegawai negeri sipil dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 menimbang A. Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maka istri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan. B. Bahwa pegawai negeri sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi suri tauladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penyelenggaraan kehidupan berkeluarga. C.
Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan pegawai negeri sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia. Sehingga setiap pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya. D. Bahwa dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin pegawai negeri sipil, serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan, dipandang perlu untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Oke, soal yang terakhir. Jelaskan dasar-dasar perkawinan menurut KHI, pasal 2, pasal 3, dan pasal 4. Jawabannya adalah pasal 2. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mistakan, khalidan, untuk mentaati peraturan Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang syakinah, mawadah, dan warohmah. Pasal 4. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Oke, terima kasih telah menonton. If you have any question, you can send email to dani.prianto@gmail.com. Terima kasih. Saksikan video-video berikutnya untuk pembahasan soal-soal uji kompetensi yang lain. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.